putusan membebaskan karena melangkap salur kelalaiannya administratif. Nah kalau kita memang administratif dulu, penanggalan administratif ini dianggap lalai, tersangka, tapi ini kalau tidak kita berdampak yuridis terhadap pimpinan. Kalau dibiarkan, makanya saya sudah diskusi dengan Pak Wali Kota, meskipun auzubillah bidalik siapa yang ingin dipersangkakan tidak ingin selamat, tapi kira-kira kita sudah dialog dengan teman-teman yang korban. Nah kalau tumpul semuanya dari pimpinan sampai staf, siapa yang akan membela kalian? Siapa yang akan memfasilitasi kalian? Konfliknya saha naik membayarkan pengacara, saha yang mau ngadamin misalnya nanti di keluarga dan pimpinan. Oleh karena itu sabar, ikhlas, dan pasrah kepada Ilahi, pimpinan yang akan berjuang itu. Ya jangan sampai korban luluh lantak seluruhnya. Itu yang kira-kira membuat tegar para tersangka ini menjalani. Sepanjang belum ada putusan hakim, posisi kalian itu sama tidak bersalah, hanya status gitu. Oleh karena itu sebelum ketok palu diputuskan bersalah dan tidak diputuskan tidak, ini posisi hak-hak mereka masih dianggap tidak bersalah. Nah, dalam perspektif peran dan tanggung jawab para tersangka ini, orang dan bendahara dan lain sebagainya, bobotnya lebih rendah dari kepala daerah yang kemarin, dari Subang, Bekasi, Bogor. Masa sih yang bobotnya lebih rendah dihukum tinggi, sedangkan yang bobotnya tinggi malah bebas murni. Jadi ada harapan, ada optimisme di kita, asal Bapak Ibu sekalian memberikan dukungan moral, berdoa, memohon, mudah-mudahan mereka diberikan ketabahan. Tapi kita sambil mencegah, jangan sampai yang saya sebutkan one step ahead itu, satu step ke depan, kalau tidak hati-hati bisa menjerumuskan pimpinan masuk dalam lingkaran pertanggung juridis. Oleh karena itu kita antisipasi, kita rapatkan barisan, terutama teman, sahabat, pendukung setia Pak Wali Kota, untuk pertama tadi meruangkan, kedua memberikan kesaksian, dan ketiga melengkapi administratif yang diperlukan. Pada intinya data tersalur ke masyarakat tapi belum dilengkapi bukti penerimaan dan kelemahan prosedural administratif. Temuan BPK bukan penyalahgunaan keuangan negara, tapi kelemahan SPD dan SPD yang belum lengkap. Juga tadi permohonan Pak Wali, dimohon bahwa yang hadir di sini adalah teman-teman yang berkepentingan. Misalnya yang tidak berkepentingan dimohon ya sudah makan bakso silahkan beristirahat atau tidak di forum ini kalau ada gitu. Kita lanjutkan hal seperti itu ya. Nah, akan menjadi resiko besar. Pertama, pimpinan, wali kota, wakil sekda bisa diminta bertanggung jawab juridis bila SPD atau bukti tidak bisa diperlihatkan. Pertama, di investigasi yang akan beberapa hari lagi di sini, beberapa hari di sini, mungkin 10 hari mendatang, tapi lebih cepat lebih baik. Juga nanti di persidangan sebagai bukti, nanti Bapak itu sudah diterima oleh masyarakat. Nah, para tersangka tidak bisa menghadirkan para saksi yang meringankan, saksi adukan. Oleh karena itu nanti Pak Cakuki, Pak Merdi, Pak Jujun setiap saat standby ketika menjadi saksi yang meringankan, bahwa saya bersaksi para tersangka ini yang diperintahkan misalnya dan Pak Wali dan Pak Wali memberikan bantuan, cuma saya memang tidak buat kwetansi dan memang itu seperti itu, contoh di THR dan lain sebagainya gitu kan. Nah, pada kesempatan ini cara
Jadi tadi kita ulas sekitar sebagai laporan ke Pak Wali bahwa misi kita adalah membangun kondusivitas, melihat harmoni dan menuntaskan masalah tanpa harus membuat masalah baru. Nah, itu akan sangat tergantung kepada pilar-pilar penyangga sehingga bangunan rumah tangga kota Bandung tetap harmoni, tetap kondusif, dan masalah-masalah yang sedang menimpa bisa kita tuntaskan. Nanti tergantung kekokohan, kesolidan dari peran ulama, peran umaro, ormas, LSM, parpol, pengusaha, dan lebih utama adalah masyarakat. Nah, tadi sudah cerita apa yang terjadi dengan bansos, bahwa bansos itu sesuai dengan temuan BPK adalah lemahnya pengendalian sistem pengendalian internal dan kurang lengkapnya penginspeksian, karena memang setiap bantuan yang kita berikan yang non proposal itu pada umumnya tidak diminta kwitansi. Kemudian ketika sedang melengkapi SPJ, nah muncul persoalan baru menjadi masalah yuridis. Tadinya masalah administratif, masalah teknis yang belum kita SPJ-kan dengan baik, karena turun tim penyelidikan untuk memberi bansos yang sedang diperbaiki, ya otomatis terdapat kelemahan bahkan kesalahan. Nah, sekarang posisi sekarang para tersangka dipersalahkan bekerja lalai, bekerja tidak cermat dan melanggar aturan. Kemudian terutama distribusi bantuan yang sudah yang tertuju belum membuat SPJ dan menerima SPJ dari penerima. Yang ingin kita lakukan sekarang ini adalah para tersangka bebas murni dan tidak berdampak kepada tanggung jawab juridis pimpinan, karena semua dana tersalur pada masyarakat hanya belum dilengkapi SPJ. Nah, ini target kita juga bahwa ini kemungkinan peluang bisa bebas asal prosedur administratif kita perbaiki. Dan juga temuan BPK mengindikasikan ini bukan penyalahan keuangan negara, tetapi kelemahan SPJ dan SPJ yang berhutang. Nah, akan menjadi risiko besar bahwa pimpinan, wali kota, wakil wali kota, sekda bisa diminta pertanggungjawaban yuridis bila SPJ atau bukti tidak bisa diperlihatkan kepada tim investigasi dan juga investigasi nanti. Jadi kita hari ini upaya antisipasi membuktikan bahwa bukti apa bahwa penyaluran itu sudah terbukti, sudah diterima oleh kota. Dan ini juga sudah diakui sebelumnya dari pihak Jadi tidak oleh pejabat, akan untuk hal yang bukan sudah tersalur karena kelemahan administratif. Nah, para tersangka ini tidak bisa menghadirkan para saksi yang meringankan. Nah, ketika para saksi tidak bisa menghadirkan saksi yang meringankan atau saksi advokat, ini juga akan bahaya. Mudah-mudahan para tokoh masyarakat bersaksi pernah menerima bantuan, misal Pak Sarkudin, apalagi Pak Kiai, Pak Yudhu, atau siapapun gitu kan. Yang benar saya menerima, cuma kita belum menyerahkan kwitansi dan nilai sekian. Itu banyak persoalan dan tidak berdampak yuridis kepada penerima karena memang memohon bantuan dan menerima bantuan telah digunakan. Forum di sini nanti ada di persidangan hanya membuktikan bahwa si penyalur itu adalah telah menyalurkan dana kepada masyarakat. Nanti ada bukti baru, nah namanya nanti bukti baru, ini juga terminologi istilah dari tim investigasi sendiri yang pada umumnya ketua dan anggotanya dari BPKP. Saya bisa telah mampu berkomunikasi, menerobos mereka dan memberi petunjuk hal semacam ini, sehingga saya atas petunjuk Pak Wali Kota menyampaikan bahwa cara yang aman, yang efektif untuk mengatasi solusi yang sedang terjadi di pemerintah kota. Dan jika bukti baru ada atau penerimaan dari para saksi atau para penerima, maka risiko tidak akan sampai kepada pimpinan. Jangan sampai tidak ada fakta baru dan kesaksian yang merugikan. Nah, fakta baru tidak ada, kesaksian tidak. Ya, itu wassalamualaikum bagi semua. Gitu kan. Oleh karena itu
tadi dalam awal pembicaraan, ketika dulu kita ini bersaksi pernah mengganggu pawai kota, mengganggu pawai kota, tidak pagi, tidak siang, malam sampai subuh ingin mendapat bantuan pawai kota, dan pawai kota juga saya dan staf-staf lain secara tulus memberikan bantuan itu dengan sepakat. Nah sekarang diminta feedback ketika kita ada persoalan, kita yang banyak mengejar-ngejar, tolong kalau sudah menerima karena dulu ada kwitansi, sekarang mah ya dilengkapi kwitansi untuk membuktikan bahwa ini sudah nyampe kepada ibu bapak sekalian. Itu kira-kira. Bagaimana caranya? Pertama kita harus membuktikan bahwa dana sampai kepada masyarakat. Kedua, masyarakat mengakui bahwa benar menerima dana utamanya dari para ajudan. Kemudian dana petugas yang sebetulnya tidak hanya melalui dan karena ada muhawara, karena ada juga staf becek dan sebagainya. Kemudian para penerima siap setiap saat untuk menjadi saksi yang meringankan. Kemudian 4, para penerima siap menandatangani bukti penerimaan dari tahun 2007 sampai 2010 PKP angka 4 per materai. Materainya nanti disiapkan oleh Pak Asisten karena ditikanya dari 2007 sampai 2010 sehingga tidak bisa bolak-balik PKP 4 saja, tidak bisa bolak-balik PKP 4 saja. Cara ini sesuai dengan petunjuk BPKP untuk menghindari pertanggungjawaban yang membelakang ini. Kemudian keenam, para pendukung atau saksi tidak ada konsekuensi yuridis. Jadi jangan khawatir, saya berkonsultasi baik ke penantara maupun ke BPKP tidak ada, karena ia pemohon, ia hanya mengiyakan telah menerima dan penerimaan itu telah digunakan, gitu kan. Nah, habis perkara selesai di tingkat itu dan memberikan kesaksian yang meringankan. Kemudian jika fakta baru dan keterangan saksi dari Bapak Ibu sekalian, nanti saksi ahli, saksi adetat yang meringankan, insya Allah ini saya yakini bisa benar. Nah, 8 kesalahan hanya pada sanksi administratif dan prosedur saja. Mudah-mudahan seperti itu. Bantuan yang pernah dilakukan ada melalui proposal, ada bantuan langsung masyarakat dan tunai tanpa ada proposal, cuman kwitansinya belum. Nanti dimohonkan kwitansi bermaterai yang disediakan dan fotokopi KTP. Juga ketika saat THR kita mendiskusikan, kita tidak pernah bukti penerimaan dan lain-lain. Nah, untuk pimpinan ormas membantu dengan cara menyerahkan kwitansi bermaterai kan oleh tim, nanti materainya ditandatangani dan dicat ormas serta besaran uang bantuan diisi maksimal 50 juta. Jadi yang pernah diterima berapa? Ada yang lebih kadang-kadang. Tapi ini untuk organisasi karena 2010 itu bantuan tidak lebih dari 10 juta, jadi kalaupun lebih 100 juta atau 75 juta ya di 50 juta kan saja gitu. Kumaha membantuan kurang dari 50 juta untuk cepat mencapai titik impas yang lebih besar, lebih bagus sebenarnya gitu, supaya tidak banyak orang lagi. Diserahkan paling lambat hari Selasa nanti tanggal 2 November 2011 kepada Kepala Bagian TNI pimpinan Bapak Usman di ruang rapat RKP dari jam 9 sampai jam 21 nanti supaya lebih ringan di sini. Kemudian pimpinan mohon mengajak anggota masing-masing karena tidak bisa di-cover hanya dengan ormas. Dengan anggota yang PCH-nya itu gitu kan, yang di bawah itu yang barangkali 5 juta, 10 juta, 20 juta gitu kan. Nah masing-masing diminta bantuannya, diada komunikasi 25 orang per pimpinan per kelompok untuk calon penerima